Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami bisa menyampaikan presentasi tentang konsep alam, yang mana tugas ini dari mata kuliah Islamic Worldview yang dibimbing oleh Bapak Dr. Ahmad Sastra, SSIMM. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan presentasikan secara online. Baik, sebelumnya kenalkan, saya Sukianta dari MPAI Sekolah Pascasarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Baik, latar belakang dari konsep alam ini tentu kita mengacu kepada Al-Quran, karena Al-Quran dan ilmu pengetahuan khususnya tentang konsep alam itu tidak bisa dipisahkan. Betapa banyak penelitian dilakukan untuk mengetahui konsep alam semesta dalam pandangan Al-Quran dan sains. Bahkan para peneliti menemukan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang alam semesta. Nah, oleh karenanya dalam konsep alam ini, sebagai seorang muslim kita harus mengembalikan kepada Al-Quran, itu menjadi tuntunan kita semuanya. Nah, kemudian dalam konsep ini kita rumuskan masalah yang akan kita bahas, yaitu bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang alam semesta itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana pandangan ilmuwan barat tentang alam semesta. Dan kemudian yang ketiga, apa sikap yang harus dilakukan seorang muslim tentang konsep alam semesta itu. Kemudian dalam hal ini mari kita lihat dan kita bahas serta kita analisa dari masalah konsep alam ini. Penciptaan alam semesta merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit ayat Al-Quran mengajak kita untuk merenungkan ciptaannya, tak terkecuali tentang alam semesta. Alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan, baik benda hidup maupun benda mati, serta segala macam peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun yang belum dapat diungkapkan oleh manusia itu sendiri. Nah, umat manusia akan hidup di 5 jenis alam kehidupan. Ada juga yang membagi nanti disimpelkan, ada yang menjadi 4 ada juga yang berpendapat lebih dari 5 karena di alam akhiratnya dibagi menjadi 3. Kita ambil di sini adalah manusia mau tidak mau, ridho tidak ridho, ikhlas tidak ikhlas, terpaksa tidak terpaksa, dia akan melewatin 5 jenis alam kehidupan. Yang pertama adalah alam ruh, yaitu alam di mana umat manusia masih berwujud ruh tanpa raga. Al-Quran mengisyaratkan pada waktu itu umat manusia telah secara sepakat bulat mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan yang akan disembah atau untuk mengabdi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 173, wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastum birabbikum alastu birabbikum
qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, ya, seraya berkata, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, ya, engkau adalah Tuhanku, ya, bahkan aku menjadi saksi. Ya, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat nanti mereka tidak mengatakan sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang lalai, yang lupa terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah alam rahim. Jadi setelah kita melewati alam ruh, kemudian kita melewati alam rahim. Apa alam rahim? Yaitu alam rahim adalah masa di mana kehidupan manusia sejak dalam tulang sulbi, ya, para ayah dan rahim para ibu, ya, sebelum dilahirkan tentunya, ya. Nah, setelah kita bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhan, maka pembuktian atau pengamalannya di alam dunia, di alam, ya, di dalam konsep yang disebut ibadah atau pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam alam rahim ini, ya, ada yang berkisar kurang lebih 9 bulan. Ya, ada yang kurang, ada yang. Nah, dalil adanya alam rahim ini jelas sekali di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-13. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqna nutfatan falaqatan wa khalaqnal 'alaqata mudghatan wa khalaqnal mudghata idhaman fa hasawnahu lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang-tulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk, ya, yang bersaksi, maka Maha Suci Allah pencipta yang paling sempurna, ya. Nah, ayat-ayat, ya, Al-Quran tentang alam rahim ini banyak sekali, bisa dilihat di surat Ali Imran ayat yang ke-6, Ar-Ra'd ayat ke-8, An-Nahl ayat 7-8, Al-Hajj ayat yang ke-5, ya, Fatir ayat 11, Az-Zumar ayat 6, Al-Mu'min, ya, ayat 67, Al-Insan ayat 2, Al-Mursalat ayat 20-21, At-Tariq ayat 7 dan sebagainya ada dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah alam dunia. Setelah manusia, ya, berada di alam ruh, kemudian di alam rahim, maka terlahirlah dia ke alam dunia, yaitu masa kehidupan dunia, tempat di mana manusia berada sejak dilahirkan dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana proses perpindahan dari alam rahim ke alam dunia bukanlah hal yang gampang. Ya, selama 9 bulan di alam rahim itu janin tumbuh dan membentuk diri sehingga menjadi bentuk yang sempurna. Dengan izin Allah, kita terlahir ke dunia ini dengan perjuangan ibu yang melahirkan kita, ya, perjuangan yang berat antara hidup dan mati. Nah, dalil alam dunia ini banyak sekali, ya, yang mana di sini kita ambil dalam surat Al-Mu'min, ya, ayat yang ke-11. Qalu rabbana amattana sanataini wa ahyaitana sanataini fa'tarabna bidzunubina fahal ila khurujin min sabil. Ya, mereka menjawab, ya Tuhan kami,
Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, ya. Sesuai jalan bagi kami untuk keluar, ya, dari jalan. Nah, kemudian ayat-ayat Al-Quran tentang, ya, alam dunia ini, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya, surat Hud ayat 15. Dalam surat An-Nisa ayat 134 juga Allah berfirman, man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basyira. Ya. Kemudian dalam surat Yunus ayat yang ke-70 jelas sekali Allah berfirman, mata'un fid dunya thumma ilaina marji'uhum thumma nudhiquhumul adzab asyadida bima kanu yakfurun. Bagi mereka kesenangan, ya, sementara. Mata di dunia ini, ya, hanyalah kesenangan yang bersifat sementara. Kemudian kepada kamilah mereka akan kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka siksa yang berat disebabkan kekafiran mereka. Ayat-ayatnya Al-Quran menjelaskan tentang alam dunia ini banyak sekali. Bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 86, Ali Imran ayat 14, Al-An'am ayat 29, surat Yunus ayat 64, ya, Ar-Ra'd ayat 26, Toha ayat 103, Muhammad ayat 5, Ad-Dariyat ayat 17, Al-Ma'arij ayat 13, Al-Qiyamah ayat 20, dan masih banyak lagi. Kemudian yang keempat adalah alam barzakh atau biasa disebut dengan alam kubur. Ya. Ketika manusia meninggal, mereka akan menempati alam ini sampai hari kiamat tiba. Alam barzakh adalah suatu tempat, ya, lain yang dimasuki oleh seseorang setelah meninggal dunia untuk menunggu datangnya kebangkitan kembali, ya, pada hari kiamat. Pada alam kubur akan datang malaikat Munkar dan Nakir untuk memberikan pertanyaan seputar keimanan dan amal perbuatan kita. Jika kita beriman termasuk orang baik, maka di dalam kubur akan mendapatkan nikmat kubur yang sangat menyenangkan, ya. Kemudian dalil dari adanya alam barzakh ini adalah wa haqa bi ali fir'aun su'ul adzab, ya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumus sa'ah adkhilhu ala fir'auna asyadal adzab. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan pada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Nah, kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah alam akhirat. Ya, ketika manusia telah meninggal, ya, mereka akan menempati alam ini sampai hari kiamat, ya, di alam barzakh, di dalam kuburnya, ya. Nah, kemudian ketika yaumul qiyamah telah ditakdirkan oleh Allah, wa nufikha fisur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa ma syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Firman Allah dalam surat, ya, Az-Zumar ayat 68, dan ditiuplah sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Pada teriakan sangkakala ketiga, semua berkumpul di tempat di mana dinamakan alam mahsyar atau padang mahsyar, ya. Ini surat Al-68. Nah, penjelasan Al-Quran tentang alam itu sendiri sangat banyak sekali, ya. Misalnya kita lihat di sini dalam surat Furqan ayat
61 ya, surat Nuh ayat yang ke-6 ya. Nah, kemudian dalam surat Yunus ayat yang kelima ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala sempurnakan alam semesta ini. Nah, ini dalil ya yang kemudian diklaim oleh para ilmuwan ilmu barat. Padahal Allah sudah beriman dalam surat Al-Anbiya ya, ayat yang ke-30 ya. Alam yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya fala yu'min. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Ya. Nah, ayat ini ya tentu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah SAW, dan beliau adalah hidup ya di kurun waktu ya adalah 571 Masehi sampai 600 ya 10 Masehi. Nah, artinya di abad ke-6 Al-Quran ini sudah ada. Bagaimana dengan ya? Nah, ilmu barat baru berbicara tentang alam ini adalah misalnya ya dan Kopernikus. Itu di tahun berapa? 1473. Ya, berarti ini di abad ke-15. Sementara Al-Quran sudah berada di abad ke-6, jauh sekali ya. Al-Quran sudah berbicara. Seorang ilmuwan barat bernama Kopernikus mengemukakan teorinya yang bernama heliosentris. Apa maksudnya? Adalah katanya pusat alam semesta ini adalah di matahari. Nah, kemudian tahun 1568 ya, atau di abad ke-16 Masehi, ilmuwan bernama Kepler berhasil menjelaskan gerakan planet di dalam tata surya. Nah, ini jauh sekali ya tadi dengan Al-Quran. Kemudian pada tahun 1903 orang yang bernama Einstein mengemukakan bahwa jagat raya adalah sistem yang tertutup dan tidak ya meluas terus menerus, dan ini sangat bertang dalam Al-Quran. Kemudian yang paling ininya terbaru adalah Hubble pada tahun 1929 berkuat teori yang ditemukan oleh Einstein dengan teleskopnya yang lebih canggih, yaitu Hubble ya, menemukan kumpulan galaksi seperti bunga mawar merah. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian teori Big Bang ya, yang mengatakan alam semesta ini karena dulu ada ledakan yang maha dahsyat. Kemudian terjadilah planet-planet. Nah, padahal tadi sudah disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 30 tadi, Allah lah yang memisahkan antara langit dan bumi ya. Di sini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Ya, ini firman Allah taala. Nah, kemudian kita bisa simpulkan dari pembahasan kita bahwasanya ya, konsep alam yang benar adalah yang ada dalam Al-Quran dan sudah menjelaskan penciptaan alam sebelum ilmuwan barat mengembangkan teorinya. Nah, ilmuwan barat hanya mengetahui adanya alam itu ya, bahwasanya alam itu hanyalah alam dunia ini. Ya. Sehingga mereka tidak mengakui adanya alam ruh ya, tidak tahu tentang alam akhirat ya. Kemudian seorang muslim harus mengimani kelima alam yang akan dilalui oleh manusia, dan kita telah melewati alam ruh, alam rahim, dan sekarang kita berada di alam dunia, dan kita nanti akan melewati alam barzakh dan alam akhirat. Nah,
kemudian bisa direkomendasikan ya untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya tentang konsep alam, ambillah dari Al-Quran ya, yang dijamannya sampai yaumul kiamah ya. Dari apa yang saya sampaikan ini, kami mengambil daftar pustaka ini diantaranya yang bisa kami tuliskan. Terima kasih ya, kami sampaikan terutama kepada Bapak Dr. Ahmad Sastra SOS IMM yang telah membimbing mengarahkan kami sehingga kami bisa memahami apa makna daripada Islamic worldview ini. Ya, akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika